Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Hari ini kita akan kembali memuji Tuhan. Kita naikkan pujian ini. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Haleluya, Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, kami sembah Yesus Tuhan. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. 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 Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Hari ini kita akan kembali bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa.
Kami datang kepadamu ya Bapa di dalam kerendahan, dan kami mohon agar hari ini Engkau Tuhan mengurapi kami dan Engkau memampukan kami untuk kami boleh menerima firman-Mu, memahaminya dan melakukannya dalam kehidupan kami. Kami membuka hati kami untuk firman-Mu ya Tuhan. Sucikan dan kuduskan setiap kami agar firman-Mu bertumbuh bahkan berbuah-buah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, Kau ditinggikan, dipermuliakan lewat pemberitaan firman ini, dan segala puji hormat kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan bersama-sama belajar kembali kebenaran firman Tuhan dengan tema "Kamu menyebut aku Guru dan Tuhan". Sekali lagi, temanya adalah "Kamu menyebut aku Guru dan Tuhan". Mari bersama-sama kita mempersiapkan Alkitab kita dan kita membuka dari Injil Yohanes pasal 13. Injil Yohanes pasal 13 ayat 13 sampai 15. Injil Yohanes pasal 13 ayat 13 sampai 15. Demikian firman Tuhan. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi, jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya bahwa ada keselamatan di dalam Yesus, kita harus memahami bahwa keselamatan harus disikapi dengan benar. Tidak boleh langsung berpuas diri dan hidup sesuka hati kita. Keselamatan yang Tuhan berikan, Bapak Ibu, itu harus kita pertanggungjawabkan dengan baik. Itu harus disikapi dengan benar dalam kehidupan kita selama kita mengiring Tuhan. Seperti apa yang dikatakan di dalam Filipi pasal yang kedua ayat 12. Bahwa keselamatan itu harus dikerjakan dengan takut dan gentar. Mari kita melihat surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Di dalam Filipi pasal yang kedua. Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Paulus mengatakan kepada jemaat di Filipi bahwa mereka harus mengerjakan keselamatan mereka dengan takut dan gentar. Bapak Ibu yang terkasih, kata kerjakan di dalam bahasa aslinya itu diambil atau diterjemahkan dari kata katergasomai. Katergasomai ini di dalam bahasa Inggris bisa diartikan to perform, accomplish, atau achieve. Jadi ini berbicara tentang kerjakan dalam sebuah proses, Bapak Ibu. Contohnya tukang jahit pakaian. Saat dia membuat pola pakaian, maka dia harus mengerjakan itu dengan tekun. Dia harus menyelesaikan sampai pola itu menjadi sebuah baju yang indah, sebuah baju yang bisa digunakan dengan baik. Nah, kata kerjakan ini juga
bisa kita lihat contohnya dari seseorang yang melakukan fitness. Orang yang melakukan fitness, dia akan terus berusaha sampai dia memperoleh badan yang diinginkan oleh dia. Sampai dia memiliki bentuk tubuh yang menurut dia ideal, yang sangat diinginkan selama dia melakukan fitness itu. Jadi kata kerjakan di sini adalah sebuah proses, Bapak Ibu. Kata kerjakan di sini adalah berbicara sesuatu yang menghasilkan, ya, sesuatu yang menghasilkan apa yang diinginkan. Jadi kalau dikatakan kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, itu berbicara proses yang panjang selama kita hidup hitungannya. Sampai pada akhirnya kita memperoleh apa yang kita harapkan dari keselamatan itu, yaitu hidup di dalam kerajaan Tuhan bersama dengan Tuhan. Jadi waktu kita terima keselamatan di dalam Kristus, tidak bisa disikapi dengan hidup sesuka hati kita. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, percayanya anak-anak Tuhan kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan pasti juga didukung oleh pengakuannya kepada Dia sebagai Guru dan Tuhan. Waktu kita percaya, kita memperoleh keselamatan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Dan kita harus mengerjakan keselamatan itu. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, pasti percaya kita tidak muncul begitu saja. Ada proses yang membuat kita akhirnya menjadi percaya bahwa Dia adalah juru selamat untuk kehidupan kita. Percayanya kita kepada Tuhan sebagai Tuhan dan juru selamat pasti tidak lepas dari pengakuan kita juga kepada Dia. Kita pasti mengakui bahwa Dia adalah Tuhan, Dia adalah pemberi selamat di dalam kehidupan kita. Enggak ada orang yang percaya tapi tidak mengakui. Ini tidak mungkin terjadi karena percaya dengan pengakuan itu pasti berjalan beriringan, Bapak Ibu. Jadi percayanya anak-anak Tuhan kepada Tuhan, kepada Yesus sebagai juru selamat, itu pasti didukung juga oleh pengakuan kepada Dia sebagai Guru dan Tuhan. Karena yang bisa menyelamatkan hidup manusia hanyalah Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berangkat dari pemahaman yang sudah saya paparkan ini, kita melihat bagaimana pengakuan yang dikatakan oleh murid-murid Yesus adalah sebuah pengakuan yang memiliki nilai yang tinggi dalam kehidupan bermasyarakat pada saat itu. Kata guru di dalam bahasa aslinya didaskalos itu merujuk kepada pengajar. Kalau seseorang sudah menjadi seorang pengajar, pasti orang ini sudah mendapat pengakuan di mata masyarakat. Dia memiliki pengetahuan yang lebih baik, dia memiliki ilmu yang lebih baik, dia memiliki karakteristik atau dia memiliki kriteria-kriteria yang cocok untuk menjadi seorang pengajar. Jadi pada zaman Yesus, seseorang yang kalau dikatakan sebagai guru atau didaskalos itu pengajar, maka orang itu dipandang layak untuk mengajarkan tentang hal-hal yang berkaitan dengan iman Yahudi dan juga berbicara tentang keselamatan. Jadi kata guru di dalam firman yang telah kita baca, guru di sini Bapak Ibu tidak merujuk pada zaman itu kepada pengajaran-pengajaran yang lain. Tetapi guru di situ merujuk kepada seseorang yang pantas atau diakui di dalam mengajarkan hal-hal yang berkaitan dengan iman keyahudian pada saat itu. Dan juga berbicara tentang keselamatan dari konsep atau sudut pandang Judaisme atau Yahudi. Dan Yesus mendapat julukan ini.
dia dikatakan sebagai guru, maka ini adalah sebuah pengakuan yang memiliki nilai yang tinggi di mata masyarakat dan juga di mata murid-murid Tuhan. Dia diakui tidak hanya sebagai guru, tetapi juga diakui sebagai Tuhan. Kata Tuhan di dalam Alkitab terbitan LAI yang kita miliki diterjemahkan dari kata kurios, yang di dalam bahasa Inggris diterjemahkan dengan Lord. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, Bapak Ibu perlu mengetahui bahwa kata kurios ini di dalam bahasa Yunani itu digunakan oleh orang-orang zaman dahulu di dalam zaman Perjanjian Baru, khususnya orang-orang Yunani pada saat itu. Kata kurios ini digunakan sebagai istilah atau gelar yang diberikan kepada Tuhan. Dan ini yang diadopsi ya di dalam Alkitab Perjanjian Baru, ya. Mereka menggunakan kata Tuhan dan diterjemahkan menjadi kurios. Dan di dalam Alkitab bahasa Ibrani, Tuhan itu dituliskan dengan kata Yahweh. Dan orang-orang pada zaman dahulu menganggap bahwa kata ini sangat suci, sangat kudus, sehingga mereka harus mencari padanan kata yang cocok untuk bisa menggantikan kata Yahweh tanpa mengucapkannya. Di dalam Perjanjian Lama, kata Yahweh kemudian dibuat menjadi Adonai, Bapak Ibu. Orang-orang tidak menyebutnya Yahweh tetapi Adonai. Dan di dalam Perjanjian Baru mereka menggunakannya dengan kurios, sebagaimana yang lazim digunakan oleh orang-orang Yunani pada saat itu. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, kata kurios ini merujuk kepada istilah atau gelar yang diberikan kepada Tuhan. Dan orang-orang Yahudi pada saat itu juga menggunakan istilah ini untuk merujuk kepada orang yang dianggap sebagai Sang Mesias. Jadi kata Tuhan ini pun memiliki nilai yang tinggi. Artinya kalau Tuhan Yesus diakui sebagai guru dan Tuhan, murid-murid mengakui bahwa dia adalah sesungguhnya betul-betul Tuhan atau sesembahan itu yang patut disembah. Atau secara tidak langsung mereka mengakui, ya engkau adalah Mesias. Pengakuan ini merupakan pengakuan yang mendasari kehidupan kita juga sebagai orang percaya di dalam Tuhan. Kita sebagai orang yang percaya di dalam Tuhan Yesus Kristus harus melihat kepada kata ini. Selama kita mengiring dia di dalam kehidupan kita, kita harus melihat perkataan ini dan perkataan-perkataan selanjutnya yang Yesus katakan. Yohanes 13 ayat 13 sampai 15. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Bapak Ibu yang terkasih, coba perhatikan di dalam ayat yang ke-15. Di dalam ayat yang ke-15 dari Injil Yohanes 13 tadi, ada kata teladan. Ada kata teladan. Teladan di sini Bapak Ibu adalah sebuah aktivitas atau tindakan yang dapat ditiru dan diterapkan. Jadi kalau seseorang memberikan teladan, pasti itu berbentuk sebuah aktivitas atau sebuah tindakan. Dan orang tersebut pasti berharap apa yang dia tunjukkan itu dapat ditiru dan diterapkan oleh orang-orang yang melihat dia sebagai teladan.
Nah, tindakan Yesus Bapak Ibu, waktu dia membasuh kaki murid-muridnya, tindakan ini tidak timbul begitu saja. Yesus bukan melakukan sebuah pembasuhan kaki murid-muridnya hanya agar dikatakan, wih, hebat, wow, rendah hati. Tidak. Yesus melakukan itu bukan untuk show off, bukan untuk pamer di hadapan murid-muridnya. Tetapi tindakan Yesus ini didasari oleh karakter yang Yesus miliki. Jadi memang sudah seperti itulah karakter Yesus. Memang karakternya adalah rendah hati. Kalau dia tidak rendah hati, dia tidak akan pernah mau turun dari surga. Dia tidak akan pernah mau turun dari tahtanya ke dunia ini dan menjadi serupa dengan kita manusia. Maka hal itu tidak bisa terjadi untuk dia disalibkan kalau dia tidak rendah hati. Tapi karena memang Yesus memiliki karakter rendah hati, maka tindakannya pun menunjukkan kerendah hatian. Jadi tindakan Yesus membasuh kaki murid-muridnya itu adalah sebuah tindakan yang didasari oleh karakter Yesus sendiri. Jadi saya mau katakan kepada kita sekalian, semua tindakan Yesus adalah karakter Yesus sendiri. Semua tindakan Yesus adalah karakter Yesus sendiri. Nggak ada itu yang tadi saya katakan. Kalau Yesus berbuat sesuatu, berbuat A, berbuat B, hanya untuk dipandang orang dan kemudian mendapatkan citra diri. Bukan hanya untuk dilihat orang, sekedar untuk menunjukkan, nih saya bisa, nih saya mampu, saya hebat. No. Tetapi itulah karakter Yesus yang tidak bisa dia sembunyikan. Semua tindakan Yesus dari mulai dia melayani, bahkan dari mulai waktu dia kecil, tersesat di bait Allah umur 12 tahun dan menghadapi tanya jawab dengan para imam-imam di bait Allah. Dari sejak itu sampai Yesus naik ke surga, semua tindakannya yang dituliskan di dalam Alkitab itu adalah karakternya sendiri. Pengakuan kita kepada Yesus sebagai Tuhan, Bapak Ibu yang terkasih, tidak ada artinya jika tidak disertai oleh tindakan atau karakter yang sama. Sebagaimana kita menyandang gelar Kristen yang artinya adalah pengikut Kristus, dan kita mengakui Dia sebagai Tuhan kita, Juru Selamat kita, pengajar kita. Pengakuan itu tidak ada artinya. Label kita sebagai Kristen tidak ada artinya jika tidak disertai oleh tindakan atau karakter yang sama. Tidak ada artinya, Bapak Ibu. Surat 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6. Surat 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6. Saya bacakan bagi kita semua. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Jadi, ini bukanlah hal yang berlebihan. Kalau orang-orang yang mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan mereka, mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Guru, pengajar di dalam kehidupan mereka, maka Yesus mengatakan, aku memberikan teladan kepadamu. Teladan ini haruslah ditiru dan diterapkan dalam kehidupan kita. Maka setiap orang percaya seharusnya hidup sama seperti Kristus telah hidup. Seperti apa yang dikatakan dalam 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6.
Tuhan mau agar kita memiliki pengakuan yang kuat, pengakuan yang mendasar. Tidak hanya sekedar di mulut saja, tetapi pengakuan itu bisa tampak di dalam seluruh kehidupan kita. Itu sebabnya setiap anak Tuhan harus berlomba-lomba, harus berpacu diri untuk memiliki karakter Yesus. Sehingga sungguh-sungguh pengakuan kita itu dipandang Tuhan sebagai pengakuan yang benar. Yesus ingin kekristenan kita tidak hanya sebuah label, Bapak Ibu, tetapi dapat dinikmati oleh semua orang lewat tindakan atau karakter kita. Jadi kalau kita ada di luaran sana, orang tidak hanya kenal kita sebagai Kristen. Oh, dia orang Kristen. Ya, kita hanya dikenal sebagai orang yang beragama saja. Tapi Tuhan mau agar kita pun dapat dinikmati. Hidup kita dapat dinikmati oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Lewat apa? Lewat tindakan atau karakter kita. Sehingga hidup kita mempermuliakan Tuhan. Untuk mempersaksikan Tuhan, mempermuliakan Tuhan, Bapak Ibu. Tuhan tidak menuntut kita melakukan hal-hal yang spektakuler. Tuhan tidak menuntut kita untuk menjadi orang yang menyumbangkan banyak dana. Atau Tuhan tidak menuntut kita untuk melakukan sesuatu yang luar biasa. No. Untuk mempersaksikan Tuhan dalam hidup kita. Untuk membuat dia dipermuliakan lewat hidup kita. Kita hanya diminta tampil dengan karakter Yesus. Berbicara seperti Yesus berbicara. Berpikir seperti Yesus berpikir. Berperasaan seperti Yesus berperasaan. Itu sudah cukup. Karakter Tuhan yang ada di dalam kehidupan kita. Itu yang akan menggerakkan kita satu saat untuk melakukan hal-hal yang besar tadi. Jadi, sebuah hal-hal yang besar, hal-hal yang dipandang baik, hal-hal yang dinilai sebagai perbuatan yang positif di dalam sebuah tindakan yang bisa dilihat oleh mata indera manusia, itu semuanya digerakkan terlebih dahulu oleh tindakan dan karakter yang kita miliki. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, pahami hal ini. Jangan sampai kekristenan kita hanya label saja. Jangan sampai kekristenan kita hanya label saja. Orang tidak merasakan Yesus di dalam hidup kita. Justru yang ada hidup kita malah menjadi cemoohan bagi orang. Jadi pahami hal ini Bapak Ibu. Kekristenan tidak dilihat atau dirasakan hanya 2 jam di dalam ibadah. Bapak Ibu bisa angkat-angkat tangan, Bapak Ibu boleh memiliki apa yang dikatakan sebagai karunia berbahasa roh, atau Bapak Ibu bisa mempertunjukkan sebuah ekspresi yang luar biasa cinta Tuhan di dalam ibadah. Tetapi kalau setelah ibadah atau di luar itu, ya, di luar dari 2 jam di dalam ibadah kita, kehidupan kita ternyata tidak sesuai dengan apa yang kita tunjukkan di dalam ibadah, itu bukan kekristenan. Kekristenan itu harusnya 24 jam Bapak Ibu. Kekristenan kita seperti yang tadi di awal sudah saya katakan harus bisa dinikmati, dirasakan oleh setiap orang. Di dalam keadaan apapun, di dalam situasi apapun, tidak hanya di dalam ibadah. Di dalam ibadah kita lemah lembut,
Ya, tutur kata kita itu sopan. Tapi di luar ibadah sebaliknya. Kasar. Perkataan kita tidak memberkati. Di luar ibadah kita kelihatannya seperti orang yang tidak peduli. Nanti di lain waktu di dalam sebuah ibadah kita kelihatan seperti orang yang sopan, orang yang tunduk. Tapi di luar ibadah kita mempertontonkan keakuan kita. Kita mempertontonkan kesombongan kita. Ini bukan kekristenan. Kekristenan tidak berbicara selebrasi ibadah. Gegap gempitanya sebuah ibadah tidak menunjukkan bahwa itu sudah Kristen atau tidak. Ternyata mungkin kekristenan bisa lebih dirasakan oleh gereja-gereja di pedalaman yang hanya beribadah di dalam lumbung padi. Dengan hanya beralat musikkan gendang, atau ember yang dipukul-pukul, atau mungkin hanya gitar saja. Kekristenan bisa dirasakan dari mereka dibandingkan kekristenan yang ada pada orang-orang yang beribadah di gedung-gedung yang besar, yang mewah, dengan AC yang dingin, alat musik yang bernilai ratusan juta rupiah. Mungkin kekristenan masih bisa dirasakan oleh gereja kecil itu. Jadi kekristenan tidak berbicara, Bapak Ibu, tentang selebrasi ibadah. Juga tidak berbicara tentang pernak-pernik agama. Karena pakai kalung salib, anting salib, gelang salib, semua, bahkan sampai kaosnya ada tulisan Yohanes 3:16, ada tulisan I love Jesus. Bapak Ibu, itu bukan kekristenan. Kekristenan tidak ditunjukkan dengan ritual-ritual agama. Saya sedih kalau melihat ada kelompok orang-orang Kristen yang menekankan untuk kembali melakukan cara-cara atau tata-tata ibadah pada zaman perjanjian lama. Sampai pada hari-hari rayanya harus kita rayakan. Saya sedih dengan hal ini karena kekristenan tidak berbicara tentang hal itu. Kekristenan tidak berbicara tentang hal itu, tidak berbicara tentang ritual-ritual agama tersebut. Jadi tidak usah lagi berdebat tentang ritual-ritual agama. Sekalipun engkau melakukan apa yang orang Israel lakukan di dalam perjanjian lama, tetapi kalau hidup kita tidak seperti yang Tuhan inginkan, kita tidak menjadikan Yesus sebagai teladan yang harus kita hidupi dan kita pertunjukkan di dalam kehidupan kita, semuanya sia-sia. Ngapain ngotot di dalam hal-hal seperti ritual-ritual agama demikian? Nggak usahlah. Nggak dilihat dari itu semua akan kekristenan kita. Jadi kekristenan juga tidak dilihat dari kegiatan-kegiatan agama atau kegiatan-kegiatan sosial. Apapun yang kau kerjakan, bentuk kegiatan sosial seperti apapun yang kau lakukan, atau bentuk kegiatan keagamaan apapun yang kita kerjakan, kalau di dalam kehidupan kita 24 jam, kita tidak memiliki karakter Yesus dalam hidup kita, kita tidak mempertunjukkan Yesus dalam hidup kita, semuanya sia-sia. Kalau hanya berbicara tentang kegiatan-kegiatan amal, kegiatan-kegiatan sosial, orang-orang di luar Yesus banyak yang melakukannya, Bapak Ibu. Banyak yang melakukan demikian. Tetapi apakah mereka dipandang oleh Tuhan sebagai orang-orang yang berkenan? Belum tentu.
Selain mungkin karena memang mereka tidak mempertunjukkan Kristus dalam kehidupan mereka, bahkan mereka mungkin bukan orang yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dalam kehidupan mereka, tetapi juga kegiatan-kegiatan seperti itu memiliki banyak motivasi yang kita sendiri tidak pernah tahu. Hanya orang yang melakukannya dan Tuhan yang tahu. Jadi, mari Bapak Ibu yang terkasih pahami hal ini. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, kata Yesus. Dan Tuhan katakan apa yang kulakukan ini menjadi teladan bagimu. Secara nggak langsung Tuhan mau bilang, kalau kamu bilang aku guru dan Tuhanmu, ikuti apa yang telah kuteladankan kepadamu. Lakukan itu dalam kehidupanmu. Itu yang Tuhan mau. Dan perhatikan dengan baik sekali lagi semua tindakan Yesus. Itu adalah karakter Yesus sendiri. Artinya untuk kita bisa melakukan apa yang Yesus lakukan, maka kita harus memiliki karakter Yesus dalam hidup kita. Jadi kekristenan berbicara hidup Yesus sendiri. Hidup Yesus adalah karakter Yesus. Artinya hanya karena satu atau dua tindakan baik yang kelihatan, lalu kita katakan kita sudah memiliki karakter Yesus atau hidup seperti Yesus hidup, itu tidak benar. Hanya karena satu dua tindakan baik yang bisa dilihat oleh orang, kemudian kita mengklaim diri kita sudah memiliki karakter Yesus, itu tidak benar. Karena karakter Yesus menyangkut yang di luar maupun yang di dalam, Bapak Ibu. Artinya yang di luar apa yang bisa kita kerjakan yang dilihat oleh orang-orang, itu adalah sebuah karakter Yesus. Tindakan-tindakan baik yang bisa dinikmati oleh orang, yang dilihat oleh orang, dirasakan oleh orang, itu adalah sebuah karakter Yesus. Tetapi jangan lupa bahwa hal-hal yang ada di dalam, artinya yang ada di hati kita, yang orang tidak bisa lihat, yang tahu hanyalah Tuhan dan kita sendiri, itu kita juga harus memperkirakan dengan baik. Kita harus memiliki pemahaman yang baik, apakah itu sesuai karakter Yesus atau tidak. Hal-hal yang ada di dalam hati kita, kita harus bisa memeriksanya dengan baik. Kalau kita tahu itu bukanlah karakter atau bagian dari karakter Yesus, kita harus buang. Kesombongan, keangkuhan, minder, putus asa, kekecewaan, luka batin, kepahitan, benci, dendam, itu bukan karakter Yesus. Tidak mampu mengampuni, emosi atau amarah yang berlebihan, tidak bisa menguasai diri. Pikiran-pikiran yang kotor, ini semua orang tidak bisa lihat, Bapak Ibu. Dan kalau kita tahu ini bukanlah bagian dari karakter Yesus yang lemah lembut, pemurah, rendah hati, tidak sombong, penuh kasih, mengampuni. Kalau kita tahu itu bukanlah bagian dari karakter Yesus yang ada di dalam hati kita, kita harus buang, kita harus singkirkan. Jadi kalau mau mengatakan kita memiliki karakter Yesus atau tidak, itu tidak bisa diperjuangkan hanya dalam 1 tahun, 2 tahun, atau hanya 5 tahun, atau mungkin 10 tahun, bahkan mungkin 30, 50 tahun selama kita hidup. Untuk memperjuangkan sampai kita memiliki karakter Yesus di dalam kehidupan kita itu, kita akan jatuh bangun, Bapak Ibu. Dan itu prosesnya panjang. Tapi ketahui, sekalipun sampai akhir hidup kita, ternyata kita masih jauh dari yang Tuhan harapkan. Tapi Tuhan melihat perjuangan kita. Jadi jangan pernah mengatakan, wah saya sudah berjuang untuk menjadi seperti Kristus. Tuhan lihat, Bapak Ibu. Apakah engkau sungguh-sungguh berjuang atau tidak? Tuhan akan lihat. Sewaktu ada orang menyakiti kita, Tuhan lihat apakah kita sungguh-sungguh mau mengampuni, atau kita sebenarnya tidak mengampuni tetapi kita bersembunyi di balik kata proses.
Kita bersembunyi di balik kata proses, atau kita bersembunyi di balik kata sedang berjuang, sedang bergumul. Nggak bisa. Jadi bicara tentang karakter Kristus dalam hidup kita, itu sifatnya Bapak Ibu sangat luas sekali. Maknanya sangat luas sekali. Tidak bisa 1-2 perbuatan baik yang kita kerjakan lalu kita mengatakan, aku udah hidup seperti Yesus hidup. No. Rasul Paulus yang sudah berdarah-darah dalam mengiring Tuhan saja, dia masih merasa dia kurang. Dia masih merasa dia masih penuh dengan kekurangan. Rasul Petrus yang begitu setia kepada Tuhan. Dari sejak dia kenal Tuhan sampai kepada matinya, dia pun tidak mau dipersamakan dengan Tuhannya. Waktu Petrus akan mati disalibkan oleh tentara-tentara Roma, hanya satu permintaan Petrus. Kalau dia disalibkan, dia minta disalibkan dengan kaki ke atas dan kepala ke bawah. Apa maksudnya Bapak Ibu? Maksudnya dia mengatakan, waktu orang-orang Romawi bertanya kepadanya, kenapa dia mau disalibkan dengan cara yang demikian? Kaki ke atas, kepala ke bawah. Dia mengatakan, karena aku belum layak disamakan dengan Tuhanku. Apalagi kita. Kita yang mungkin baru melayani Tuhan. Kita yang mungkin baru mengenal Tuhan. Atau kita yang mungkin baru dalam jangka waktu beberapa lama kita mengiring Tuhan dan kita terus mengatakan kita sudah memiliki karakter Kristus. Itu tidak mungkin Bapak Ibu. Coba lihat keseharian kita. Bagaimana waktu kita diperhadapkan dengan orang yang menyakiti kita. Waktu kita diperhadapkan dengan situasi sulit, waktu kita diperhadapkan dengan anggota keluarga yang tidak nyaman untuk kita, atau yang membuat kita menjadi kesal, dan sebagainya. Perhatikan bagaimana reaksi kita. Kalau ternyata sewaktu kita mencoba flashback dengan kehidupan kita ke belakang dan kita mendapati, ya memang ternyata karakter yang kumiliki masih jauh seperti apa yang Tuhan harapkan, maka bergumullah terus untuk kita layak dipandang Tuhan, bahwa pengakuan kita kepada Yesus sebagai guru dan Tuhan itu pengakuan yang benar. Pengakuan yang benar dari kita kepada Tuhan akan dipandang Tuhan saat kita mengakui Dia sejalan dengan tindakan dan karakter kita. Karakter seperti Yesus yang diteladankan oleh Yesus. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, kebenaran firman Tuhan hari ini kepada kita, mengajak kita untuk kita kembali merenungkan pengakuan kita kepada Tuhan. Waktu kita mengakui Dia sebagai Tuhan dan juga guru di dalam kehidupan kita, maka kita harus melihat kepada teladan yang Tuhan berikan. Teladan yang Dia berikan untuk kita tiru dan kita hidupi dalam kehidupan kita. Sehingga kita pantas disebut sebagai pengikut-pengikut Kristus. Karena memiliki teladan dari Kristus yang kita hidupi. Di samping itu, teladan dari Tuhan adalah sebuah tindakan. Tindakan yang juga merupakan sebuah karakter Tuhan. Jadi Tuhan ingin setiap kita anak-anak Tuhan
Saat kita mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita, mengakui Dia sebagai Guru dan Tuhan dalam hidup kita, mari miliki, usahakan, bergumullah, berjuanglah untuk kita sama seperti Kristus, memiliki karakter Dia dalam kehidupan kita, dan Tuhan dipermuliakan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kebenaran firman Tuhan telah disampaikan dan kita akan menutupnya di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk kebenaran firman yang kami terima hari ini. Mengingatkan setiap kami bahwa pengakuan kami kepada Tuhan harus disertai juga dengan tindakan atau karakter seperti Engkau ya Bapa di dalam kehidupan kami. Sehingga pengakuan kami dipandang benar di mata Tuhan. Tuhan tolong kami agar kami mampu menteladani Tuhan selama kami hidup. Dan bahkan menerapkan hidup-Mu di dalam kehidupan kami hingga Engkau dipermuliakan dan Engkau diagungkan lewat kehidupan kami. Terima kasih Bapa, hamba berdoa untuk anak-anak-Mu yang mengikuti firman Tuhan yang disampaikan hari ini di dalam nama Yesus. Roh Kudus menguatkan mereka semua, memampukan mereka semua untuk hidup seperti bagaimana Yesus hidup, memiliki karakter Tuhan dan hidup mempermuliakan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih Bapa, aku menyerahkan mereka semua ke dalam tangan-Mu dan juga kehidupanku selanjutnya ke dalam tangan Tuhan. Demi dan hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup, kami berdoa dan menaikkan syukur kami hari ini. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, untuk meresponi firman yang telah kita terima hari ini, mari dengan setulus hati kita di hadapan Tuhan, kita naikkan pujian ini. Besar anugerah-Mu. Haleluya, haleluya. Besar anugerah-Mu. Haleluya. Ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tata-Mu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, terlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Haleluya, besar anugerah-Mu. Haleluya. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tata-Mu Bapa, semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, terlimpah kasih-Mu,
Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Yang terkasih di dalam Tuhan, usai sudah ibadah kita pada hari ini dan kita akan menutupnya di dalam doa dan juga menerima berkat dari Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur hari ini ya Bapa yang baik, Bapa di dalam surga, atas kebaikan Tuhan kembali memperkenankan kami untuk menerima firman-Mu, dan kami memohon agar Tuhan Roh Kudus-Mu memampukan setiap kami untuk kami boleh melakukan kebenaran firman ini dalam kehidupan kami, dan hidup kami memuliakan Tuhan. Mari Bapa yang baik, layakkan setiap kami untuk selanjutnya dalam kehidupan kami, dan hari-hari yang akan kami lalui, kami tetap memiliki hidup yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur, dan kami juga siap membuka hati kami untuk menerima berkat yang telah Tuhan persiapkan bagi kami. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, permata hati Tuhan, sekarang arahkan hatimu kepada Tuhan, dan dengan iman terimalah segala berkat dan rahmat dari Allah Bapa di surga, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan kekuatan daripada Allah Roh Kudus, kiranya turun menaungi kita semua, menjadikan kita pribadi yang setia dan mengasihi Tuhan hari ini, esok, sampai Maranatha, Yesus datang kedua kali menjemput kita sekalian. Semua kita yang terima berkat Tuhan katakan, amin. Selamat hari Minggu.